Langkah licin RI atas agresi Rusia Ukraina panen pujian. Amerika Serikat menilai Indonesia memiliki peranan penting dalam membantu meredakan ketegangan yang meningkat antara Rusia dan Ukraina. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri mengambil sikap mengenai serangan militer yang dilancarkan Rusia di Ukraina. Juru bicara Kemenlu Tengku Faisyah mengatakan setidaknya ada 4 poin yang disampaikan pemerintah RI terkait perang antara Rusia-Ukraina. Pertama, Indonesia prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, Indonesia menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas dari suatu wilayah negara, serta mengecam setiap tindakan yang mengancam teritorial dan kedaulatan suatu negara. Ketiga, Indonesia menegaskan kembali agar semua pihak mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Keempat, Kedutaan Besar RI telah mengambil langkah untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Serangan militer terhadap Ukraina pun benar-benar terjadi pada Kamis 24 Februari 2022. Untuk itu, Presiden Jokowi pun telah menyerukan untuk menghentikan perang lewat akun Twitternya. Namun demikian, cuitan kepala negara itu disampaikan secara singkat dan tanpa memberi konteks mengenai kondisi peperangan mana yang dimaksud. Tengku Faisyah mengatakan serangan militer Rusia ke Ukraina akan berdampak terhadap Indonesia, terutama dari sektor perdagangan dengan kedua negara. Selain itu, ia juga mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina bakal berdampak pada aliran pergerakan manusia di Ukraina dan sekitarnya. Faisyah pun mengatakan Indonesia memiliki hubungan kedekatan baik dengan Ukraina dan Rusia. Kedekatan tersebut terbentuk baik kaitannya dengan hubungan perdagangan hingga investasi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi juga telah menekankan agar negara-negara di dunia tak menambah persoalan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya, perang antara Rusia dan Ukraina bakal mempersulit proses pemulihan baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19. Saat ini, Kemlu menyebut ada 238 warga RI di sana. Sebanyak 138 WNI sudah menjalin kontak dengan Kemlu dan KBRI Kiev, Ukraina. Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Yuda Nugraha mengatakan pada tahap awal Kemenlu dan KBRI di Kiev telah membangun komunikasi dengan 138 WNI melalui WhatsApp Group. Selain itu, Kemenlu juga bekerja sama dengan perwakilan terdekat dengan Ukraina seperti KBRI Warsawa, KBRI Bratislava, KBRI Bucharest, serta KBRI Moskwa. Lewat rencana kontingensi tersebut, KBRI Kiev menyusun skenario situasi darurat mulai dari siaga 3, 2, dan 1. Lewat masing-masing langkah tersebut, WNI akan diminta untuk berkumpul di KBRI Kiev sebelum akan dilanjutkan rencana evakuasi lebih lanjut. Selain itu, KBRI Kiev juga telah menyiapkan rencana untuk mengamankan WNI yang berada di wilayah Ukraina Timur. Dari 138 WNI yang ada di Ukraina, sebanyak 11 diantaranya saat ini tinggal di Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk dan Luhansk, serta di beberapa kota lain. Moskwa sendiri telah mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia itu. Untuk itu, Kemenlu dan KBRI Kiev bakal menentukan titik-titik evakuasi untuk tempat berkumpul para WNI di dekat wilayah tersebut. Hal yang sama pun juga berlaku bagi WNI yang berada di wilayah Odessa, yang menjadi salah satu titik serangan Rusia di Ukraina.